Satu hal yang sering banget ditanyain kepada saya adalah gimana sih cara menentukan harga rajutan? Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas gimana sih cara menentukan harga rajutan. Nah, sebelum itu teman-teman dukung terus ya channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Sebagai disclaimer nih, saya tidak akan memberikan tips yang terlalu teknikal ya teman-teman, karena ini saya hanya berdasarkan pengalaman saya yang works buat saya nih teman-teman. Dan saya juga nyaman dengan pricing yang saya tentukan ini. Nah, memang ya teman-teman, menentukan harga sebuah rajutan itu adalah hal yang sangat challenging nih. Bagi saya pribadi juga setelah tahunan gitu ya, itu juga selalu bingung gitu untuk menentukan harga yang cocok untuk target market saya nih teman-teman. Nah, sering banget juga nih teman-teman itu cerita kepada saya gitu ya, kadangkala kok harga-harga rajutan yang ditemuin baik itu di e-commerce atau pasaran itu harganya terlalu murah gitu ya. Bahkan itu bener-bener sangat-sangat murah gitu. Seperti saya juga pernah ngobrol kemarin sama Ko Hendy dari Aneka Benang, itu juga membahas tentang harga pricing rajutan yang dinilai itu terlalu murah. Rajutan tuh harganya tuh nggak ada harga banget di Indonesia, saya bilang. Jadi ya setidaknya kita harus bisa menghargai waktu kita untuk berlanjut lain. Tapi di satu sisi, saya juga pernah mengalami nih, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, saya menjual sebuah karya rajut itu yang harganya tuh overpriced nih teman-teman. Karena saya merasa kalau rajutan itu kan susah gitu ya, handmade dan bahan-bahannya pun itu tidak murah gitu. Makanya akhirnya saya menjual dengan harga yang cukup tinggi, tetapi waktu itu saya tidak bisa bersaing masuk ke dalam pasar. Nah, di video ini sebenarnya saya ingin membagikan tips nih untuk mencari perimbangan nih teman-teman. Jadi teman-teman menjual harga rajutannya itu tidak terlalu murah, sesuai gitu ya dengan project teman-teman, dan juga tidak terlalu mahal nih. Jadi bisa ketemu di tengah-tengah sebagai perimbangan yang sesuai dengan target market teman-teman. Nah, yang pertama nih, ini yang paling sederhana banget. Ini adalah rumus sederhana yang selalu saya terapkan ya teman-teman. Jadi kalau kita mau berhitung nih menjual, gimana sih menjualnya, itu adalah kita hitung dulu nih HPP atau harga pokok produksinya, kemudian ditambahkan dengan harga ongkos rajut teman-teman. Misalkan ya, ini saya ambil contoh, HPP-nya itu adalah 50.000 nih teman-teman. Kemudian ongkos rajut teman-teman itu mau disamakan dengan HPP, jadi sama-sama 50.000. Jadi harga jual rajutan teman-teman itu adalah 100.000. Kemudian dari situ teman-teman ini bisa nentukan nih mau dijual ke target market segmen yang mana, seperti itu. Dan ongkos rajut sendiri itu sebenarnya bervariasi ya teman-teman. Itu tergantung dengan pilihan personal teman-teman. Jika dirasa mungkin membuat berbagai project ini mungkin dirasa mudah, teman-teman bisa mengambil ongkos produksinya yang tidak terlalu mahal. Tetapi jika membuat project-project yang lebih sulit gitu ya, teman-teman bisa menambahkan ongkos rajutannya itu lebih mahal. Jadi itu bisa disesuaikan aja sih. Jadi semisal nih teman-teman membuat sebuah project, katakanlah gantungan kunci gitu ya. Dalam sehari teman-teman nih bisa menjadikan gantungan kunci itu sebanyak 5 pieces gitu. Nah, tentunya ongkos produksinya itu pasti bisa teman-teman tekan nih. Biaya rajutnya juga akan lebih murah. Jadi misalnya teman-teman kasih harga mungkin 25.000 sampai 35.000 tuh masih oke. Tetapi jika teman-teman bikin projectnya tuh yang susah nih, kayak misalnya amigurumi atau shawl gitu ya, yang sehari itu misalnya cuma jadi satu atau bahkan itu butuh berhari-hari, nah teman-teman bisa menambahkan ongkos rajutnya itu lebih mahal, seperti itu. Nah, yang kedua adalah teman-teman tentukan nih target omset yang ingin dicapai dalam satu bulan itu berapa gitu ya. Nanti tinggal dibagikan aja dengan harga per produk barang teman-teman. Nah, seperti contohnya nih kayak gini. Jadi misalnya teman-teman punya omset, target omsetnya ini sebulan adalah 4 juta. Kemudian harga barang teman-teman itu adalah 100.000 nih per piecesnya. Jadi tinggal dibagikan aja tuh. Jadi 4 juta dibagi 100.000 gitu ya. Teman-teman harus bisa menjual 40 pieces barang teman-teman nih. Nah, dari situ nanti akan ketemu nih kalau pendapatan teman-teman itu adalah 2 juta rupiah. Jadi bisa disesuaikan banget ya teman-teman. Jadi teman-teman dalam sebulan itu mau mendapatkan pendapatan berapa, itu bisa tinggal dikalikan aja dengan harga barang teman-teman. Nah, sedikit tips juga nih teman-teman, dalam menghitung HPP pastikan teman-teman sudah memasukkan fee jual nih teman-teman. Jadi misalnya teman-teman kalau menjual dalam e-commerce itu kan ada fee-nya, itu sudah dimasukkan. Atau juga kalau misalnya teman-teman mau titip jual ada biaya konsinyasi, itu juga sudah
ke dalam HPP. Nah, 2 poin tadi itu adalah poin internal nih teman-teman, yang teman-teman harus benar-benar rapikan di dalam brand teman-teman. Nah, poin yang ketiga ini adalah faktor eksternal nih, yaitu tentang memahami target market, kemudian harga yang beredar di pasaran, strategi marketing. Nah, itu semuanya harus teman-teman riset dengan baik. Jangan sampai teman-teman itu bingung menentukan target market yang mau dituju itu segmen yang seperti apa gitu ya. Kemudian untuk harga di pasaran juga teman-teman harus riset dengan baik nih. Jangan sampai teman-teman itu benar-benar nggak ngerti harga jual di pasaran itu berapa, seperti itu. Dan itu pastinya akan membantu teman-teman dalam menentukan harga jual produk teman-teman. Nah, saya tidak akan membahas lebih detail tentang target market ya teman-teman, karena saya yakin banyak banget platform-platform yang udah membahas tentang strategi marketing, kemudian target market. Itu banyak banget nih, teman-teman bisa langsung riset aja ke YouTube, dan pastinya itu pasti lebih mendalam lagi di sana. Nah, saran saya sih teman-teman bisa menggunakan digital platform itu sebanyak mungkin. Untuk masalah ini pernah saya bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa langsung cek aja linknya, video nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah, sedikit tambahan tips nih teman-teman. Teman-teman bisa mencoba trial dan error dulu untuk harga produk teman-teman nih. Misalnya teman-teman bisa membuat berbagai varian dengan harga yang berbeda-beda, dan dari situ tuh bisa ketemu nih kira-kira produk mana yang paling diminati oleh target market teman-teman. Oke, itu tadi obrolan singkat saya tentang gimana sih cara menentukan harga rajutan. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.